Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksanda Eka Putri. Di sini saya akan membahas mengenai pembangunan dan perubahan komunitas dari salah satu mata kuliah psikologi, yaitu psikologi komunitas. Menurut Brokensa dan Hodge pada tahun 1969, beliau mendefinisikan pengembangan komunitas sebagai suatu kegerakan yang direncanakan untuk meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik dari segenap anggota masyarakat dengan melalui partisipasi aktif dan jika memungkinkan merupakan inisiatif dari komunitasnya. Hal ini meliputi dari keseluruhan kemampuan pencapaian atas aktivitas pembangunan di daerah yang bersangkutan, entah di bawah pengawasan pemerintah atau lembaga-lembaga non-birokratif. Pembangunan masyarakat harus memberdayakan kegerakan masyarakat yang bekerja sama dan harus menjadi satu kesatuan kerja dengan lembaga-lembaga pemerintahan lokal. Pengembangan komunitas itu adalah suatu kebijakan yang bertujuan memberdayakan masyarakat di daerah kolonisasi Inggris oleh pemerintahan kolonial Inggris. Secara historis, kebijakan ini bermula dari kebijakan pendidikan pada masa yang diperkenalkan tahun 1940 dan kemudian diadopsi menjadi pembangunan komunitas pada tahun 1948 yang diterapkan di Indonesia. Dari konteks tersebut, untuk pembangunan komunitas adalah suatu program pembangunan yang secara substansial berupaya membangun partisipasi aktif dan inisiatif masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya secara keseluruhan. Dengan demikian, dalam arti luas pembangunan komunitas dapat didefinisikan sebagai gerakan yang dilaksanakan guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat. Selanjutnya ada kegiatan pembangunan komunitas. Awalnya terbentuknya suatu komunitas itu biasanya berasal dari sebuah organisasi. Di sini pengorganisasian komunitas. Pengorganisasian adalah cara utama suatu komunitas bersatu. Ketika istilah pengorganisasian digunakan, itu biasanya memiliki arti bahwa sekelompok orang yang bersatu untuk memecahkan suatu permasalahan. Menurut Phil Brown, pengorganisasian komunitas itu adalah suatu kendaraan yang membawa kohesi sosial dan kohesi luas ke lingkungan dan kota madya yang mengumpulkan tindakan keadilan lingkungan yang sukses. Dan selanjutnya yaitu pembangunan komunitas dan lingkungan. Upaya pembangunan masyarakat dapat meletakkan dasar bagi organisasi pengorganisasian yang lebih besar di sekitar isu-isu seperti dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan dari pencemaran limbah beracun, serta keadilan ekososial, keadilan ekologi, keadilan lingkungan, dan beban dan dampak yang tidak setara dari efek-efek tersebut bagi masyarakat yang tertindas atau terpinggirkan. Penekanan sebelumnya pada konservasi, pelestarian spesies yang terancam punah, kerusakan hutan, penipisan lapisan ozon,
serta masalah global nasional yang lainnya. Seringkali tidak relevan bagi individu dan komunitas dengan pengaruh istimewa terhadap efek semacam itu. Penekanan ini membuat gerakan lingkungan menjadi gerakan kelas menengah dan kelas menengah atas yang sebagian besar. Namun, karena penyebaran masalah ekososial negatif dan beban ke daerah-daerah istimewa di dunia utara, perspektif globalisasi telah muncul, serta praktik pengorganisasian yang sejalan dengan ide-ide itu. Kelompok mungkin saja sama berpengaruh seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sekecil dan seperti lingkungan. Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam mendaftarkan banyak kelompok pembangunan komunitas yang diorganisasi secara publik dan dibuat untuk mengurangi jejak ekologi dan mengurangi dampak lingkungan dari manusia. Yang selanjutnya ada tujuan pembangunan komunitas. Yang pertama itu agar masyarakat sekitar berusaha dapat membangun dirinya sendiri. Dan yang kedua, membantu meningkatkan kemandirian baik secara material maupun spiritual dalam diri individu. Oke, lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang manfaat pembangunan komunitas. Manfaat dari pembangunan komunitas yaitu antara lain terbangunnya citra positif perusahaan melalui peningkatan program komunikasi dengan masyarakat, perbaikan pelayanan masyarakat, dan program pemberdayaan masyarakat di sekitar. Manfaat yang kedua yaitu memberikan kontribusi terhadap pengembangan masyarakat sekitar sehingga menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Manfaat yang ketiga yaitu terpenuhinya kebutuhan masyarakat sesuai dengan program yang direncanakan. Nah, setelah berhasil terbentuknya suatu komunitas nih, pastinya kan individu dalam suatu komunitas tersebut pastinya menginginkan yang terbaik dalam komunitasnya, sehingga mereka mengembangkan komunitas tersebut agar menjadi lebih baik sehingga menimbulkan suatu perubahan bagi komunitas tersebut. Nah, untuk meraih suatu perubahan itu membutuhkan sejumlah individu untuk menjadi role model atau pemandu proses perjalanannya perubahan yang terjadi dalam suatu organisasi agar tercapainya tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, untuk mencapainya suatu perubahan dalam komunitas, itu juga memerlukan strategi. Nah, di slide selanjutnya, di sini ada strategi dalam perubahan komunitas. Strategi dalam perubahan komunitas di sini terbagi menjadi dua, yaitu strategi direktif dan strategi non-direktif. Dalam penerapannya di lapangan, pemilihan strategi tersebut perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan komunitasnya. Dalam komunitas yang sudah mampu dalam mendayagunakan potensi yang dimiliki, perlu digunakan strategi non-direktif. Sedangkan bagi komunitas yang belum berkembang, maka
menggunakan strategi direktif. Jadi teman-teman, strategi direktif berdasarkan asumsi bahwa pendampingan komunitas tahu apa yang dibutuhkan dan tahu apa yang baik untuk komunitasnya. Sedangkan strategi non-direktif itu berlandaskan pada suatu asumsi bahwa komunitas tahu apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan apa yang baik untuk mereka. Nah, pemeran utama dalam perubahan komunitas adalah komunitas itu sendiri. Selanjutnya pada pembahasan yang terakhir yaitu Unity of Science. Dalam pembahasan kali ini bertepatan dengan Quran Surat Al-Isra ayat 84 yang maknanya, katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya, jadi itulah Unity of Science yang berkaitan tentang pembahasan kita kali ini. Karena semua yang ada di bumi ini pastinya akan mengalami sebuah perubahan. Islam memandang perubahan merupakan suatu keharusan dan keniscayaan. Tetapi, semua perubahan harus berubah ke arah yang lebih baik. Bahwasanya perubahan itu akan terjadi bila suatu masyarakat memiliki keinginan untuk berubah dan merubah dirinya sendiri. Masyarakat mempunyai usaha untuk merubah nasibnya agar menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Baik, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila terdapat tutur kata yang kurang berkenan atau salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.